Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan masih bersama rekan Prisa Sombodatu di segmen Kreatif kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan yang cukup menarik yaitu tentang perusahaan rintisan yang akan memberikan solusi terkait dengan berbagai macam operasional perusahaan gitu ya. Saat ini sudah tergabung melalui video conference ada Mas Azhar Muhammad Fuad SST MBA, beliau adalah CEO dari Curaweda, betul ya Mas Azhar ya? Iya Mas, betul. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Bicara mengenai kebutuhan dari ataupun pentingnya lah ya perusahaan melakukan digitalisasi operasional tuh seperti apa sih Mas? Iya sangat penting ya, karena memang digitalisasi ini menjadi kunci untuk bisa melakukan perbaikan sih, improvement. Dan improvement ini memang butuh data. Memang tantangannya berat sih untuk kalau kita sudah bicara tentang data ya. Karena data ini sporadis, karena bisa jadi banyak banget. Dan ini menjadi kunci gimana perusahaan bisa melakukan improvement Mas. Itu paling awal yang kita bicarakan dulu ketika kita ngomong tentang digitalisasi. Oke, lalu apa sih sebetulnya kendala dari perusahaan sendiri saat mau melakukan digitalisasi operasional gitu? Kendalanya itu banyak Mas ya, bisa diverse banget. Misalnya kalau misalnya kita ngomong dari manufaktur gitu ya, manufaktur ini ada dua biasanya, antara dia memang sudah punya sudah punya sistem tapi dia bingung mau diapain nih karena belum bisa diolah secara maksimal, atau memang dia belum melakukan sisi digitalisasi tersebut, jadi memang datanya masih berantakan yang harus kita rapihin gitu kan. Nah beda lagi misalnya ada dari sisi tourism. Nah kalau tourism ini biasanya lebih banyak ke arah anggaran. Anggaran itu ada yang punya anggarannya, ada yang nggak punya. Jadi cukup diverse juga akhirnya Mas alasan-alasannya. Oke, baik, alasannya variatif dan solusinya juga harus custom ya? Sebenarnya kita dari Curaweda itu nggak menawarkan custom banget gitu. Jadi yang kita temukan solusinya adalah kita nggak fokus pada softwarenya Mas. Karena software itu kan sudah jadi nih. Nah, contoh gini lah, kita main media sosial X, Instagram dan macam-macam gitu kan. Kita ini pakai paling fiturnya cuma 20-30%. Sementara kita ini tetap aja harus download aplikasinya penuh kan. Nah, kan nggak adil tuh. Nah, makanya di ERP ini kita juga harus ngebuat seperti itu. Jadi buatnya modular puzzling begitu. Ketika nanti yang dibutuhkan cuma modul-modul tertentu, nah ini yang kita buatkan. Jadi bukan jual utuh banyak nih, tapi ya kita per modul-modul gitu Mas. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Oke, jadi operasional mana saja nih yang cocok menggunakan solusi dari Curaweda? Kalau saat ini sih memang banyaknya akan di manufaktur dan project. Cuman kita ini baru unlock ekosistem baru sih ternyata yang cocok dengan sistem kita, yaitu keraton Mbak. Nah kita sudah buka 2 keraton nih di Cirebon, Keraton Kasepuhan Cirebon sama Keraton Kacirebonan. Oke, jadi bisa digunakan untuk site ataupun mungkin tempat-tempat yang memang ada pelestarian kebudayaannya, kemudian juga ada nilai pariwisatanya gitu ya? Karena betul. memudahkan operasional perusahaan dengan melakukan digitalisasi dengan solusi yang ditawarkan oleh Curaweda. Oke, sejauh ini sudah berapa banyak klien yang menggunakan jasa dari Curaweda, Mas? Kurang lebih secara corporate ada 6 atau 7 corporate ekosistem besar gitu. Cuman kalau kita sekarang ngomong partnernya, kita lebih dari 17 partner nih yang sudah melebarkan ini. Karena kita konsep bisnisnya bukan jualan lepas Mas. Tapi kita konsep bisnisnya adalah SACE, Software as a Core Ecosystem. Jadi kita nge-create ekosistem besar. Jadi ada 7 ekosistem besar sekarang yang sedang kita bina, beralaskan dengan software tadi, sehingga stakeholder bisa masuk dari sana. Gitu. Nah, untuk mungkin melebarkan lagi jumlah klien yang bekerja sama begitu ya, strateginya betul. Dan tantangannya apa saja? Oh iya benar. Jadi kalau misalnya strategi memang tadi software ini jangan dijadikan sebagai barang yang dijual beli putus kalau dari Curaweda, tapi menjadikan dasar bagaimana multi stakeholders ini masuk untuk mengembangin ekosistemnya. Nah itu yang dilakukan Curaweda sekarang. Nah makanya Keraton ini bahasanya kayak gini, selama sistem ini dipakai kita terus berkolaborasi nih dan semuanya bisa dapat untung. Di situ ada muncul Bank BJB, ada Universitas Telkom dan macam-macam masuk semua dalam ekosistem tersebut. Nah, strategi utama kita itu karena ternyata bisa mengobati semuanya yang tadi saya sebutkan, mulai dari data, mulai dari kebutuhan finansial dan juga butuh kapital gitu.
Nah, itu sih yang paling besar kenapa kita bisa penetrasi pasar, bukan pasar yang lebih ke arah kita penetrasi ekosistem sih Mbak. Strategi utamanya di sana. Karena Kuraweda ini menjadi sebuah ekosistem dari berbagai stakeholders yang menghadirkan berbagai macam solusi ya, yang bisa digunakan Betul. oleh banyak perusahaan gitu ya. Oke, baik, Betul. berarti kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Mas Azhar begitu ya. Beliau ini adalah CEO of Kuraweda Betul, dari tadi Sansekerta kayaknya ini ya. Ya betul, Sunda kuno kalau tidak salah tadi sempat berbincang pada saat jeda. Oke, segala informasi mungkin untuk masyarakat ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan berbagai solusi lain ditawarkan oleh Kuraweda. Berapa besar kisaran biayanya Mas Azhar dan seperti apa sih sistem kerjasamanya dengan klien sejauh ini? Kalau kita itu ada 4 jenis kontrak option Mas. Bisa kalau yang udah punya financial kuat bisa beli putus gitu kan, atau subscription dengan kurun waktu tertentu, revenue sharing, atau yang paling terakhir tadi konsep bisnis software as a core ecosystem. Ini bahkan klien bisa jadi tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Oke. Betul. Terus profitnya dari mana kalau ternyata Klien bisa bisa tidak free. mengeluarkan biaya sama sekali yang mungkin klien akan lebih memilih itu juga gitu. Nah, ya itu. Jadi memang tadi kerja sama multi stakeholders kita ini bisa carikan funding untuk proyek tersebut. Bentuknya adalah operasi. Ya tadi misalnya Keraton Kasuan gitu ya. Kita kerja sama dengan Bank BJB, dengan Universitas Telkom, dan dengan entitas marketing lainnya. Bukan untuk minta uang, tapi tadi selama sistem ini dipakai sama dia, kita akan dapatkan revenue dari sana, seumur hidup gitu kan ya. Nah, universitas juga dapat topik riset seumur hidup untuk apa? Funding proposal ke pemerintah. Jadi kapitalnya itu didapatkan dari pemerintah untuk yang sektor keraton tadi ya, dan revenue-nya kita ambil tadi dari makanan, minuman, tiketing, souvenir. Makanya ekosistem ini terus berkembangkan. Nanti selanjutnya bisa jadi gini Mas, strategi marketing apa sih yang cocok buat keraton gitu kan, muncul lagi ditangkap lagi sama universitas, berkembang, revenue naik, yang menikmati semua gitu. Nah, terus ada souvenir apa gitu dan macam-macam. Ini menjadi semacam sebuah ekosistem yang terbentuk memberikan value terhadap pengguna, tapi pada akhirnya juga akan mendapatkan profit bersama begitu ya? Betul. Oke. Itu yang kita unlock Mas. Siap. Target Kuraweda dalam jangka panjang apa saja Mas Azhar? Kalau jangka panjang sih kita akan fokus ke SASI-nya tadi ya, software as a core ecosystem tadi, karena kita ternyata memang cukup besar di maksudnya dampaknya cukup besar di area keraton gitu ya. Memang sekarang sekarang itu ada 56 kalau nggak salah keraton atau lebih ya. Ada forum silaturahimnya begitu Mas. Nah, ini kita sedang mengembangkan dan insya Allah kalau misalnya memang dalam target mid atau long term ini kita pengen nih fokus di tourism. Oh, fokus di tourism. Semenarik itu Yes, kan tourism sehingga mau fokus ke sana nantinya? Iya Mbak, sadly memang karena ya yang menyentuh daerah sana itu cuma nyentuh di titik-titik tertentu tiketnya aja gitu kan. Nah, jadi banyak banget ketemu museum nih sepanjang Jakarta atau Bandung kan yang gede tapi kok sepi gitu maksudnya. Nah, itu yang kita coba gimana sih ini meramaikan si wahana atau si museum itu gimana dengan digitalisasi plus. Nah, ini yang kita lakukan. Baik. Dibantu dengan software. Mas, Kuraweda ini udah berdiri berapa lama dan target profitnya seperti apa? Kalau dibilang berapa lama, sejujurnya kita baru operasional komersialnya 11 bulan. Walaupun secara modulnya itu kita riset dari tahun 2017 Mbak. Jadi benar-benar kita fokus riset dulu, berhasil baru kita jualan nih. Nah, kalau profitable-nya memang kita harus bisa sampai operasional sampai R&D-nya sih Mbak. Karena R&D-nya ini kuncinya kita kan untuk bisa terus ekspansi di ekosistem ini. Oke. Sejauh ini sih memang profitable-nya operasional. Nah, R&D ini sedang kita kejar. Baik, semoga memang semakin banyak perluasan dari ekosistem yang terbantu oleh Kuraweda ini dan juga profitabilitasnya meningkat terus begitu ya. Mas Azhar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.
nanti bisa main-main ke kantornya di Bandung ya. Karena orang Bandung juga kebetulan saya ya. Oke, kita akan lihat pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini pemirsa, nampaknya IHSG bergerak melemah ya. Berada di level 7.209,668, melemah 0,18%. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah ke 16.019. Dengan saham-saham yang menjadi top gainer, satu saham yang menguat berdasarkan value adalah Nasi atau Wahana Inti Makmur. Penguatannya cukup signifikan 9,5%. Kemudian ada Elite, MSTI, AMMN atau Aman Mineral, PNLF atau Panin Financial, PPRI, HUMI, UNTD. Itu dia sekitar 8 saham gainers based on value. Top loser sejauh ini ada Cuan, kemudian juga ada Atla, kemudian ada BRPT, ada MNCN, Sido, PTRO, Wi-Fi, dan juga Tawarit. Tadi jajaran saham-saham yang masuk ke dalam top gainers dan juga top losers untuk perjalanan dari perdagangan sesi 1 hari ini. Baik pemirsa, itu dia sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Samodatu, sampai jumpa.